teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Etika dan Hukum Media Massa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Hendrik Sudarto dengan nomor induk mahasiswa 230.592. Saya Elizabeth Novita Angelina Setiadi dengan nomor induk 2277700079. Saya Lutgardis Natalia Kue dengan NIM 230.545. Saya Reda Nasrania Takalogo dengan nomor induk 2003050136. Saya Paulina Istiara Devi dengan NIM 2003050133. Saya Ronaldo Belli Dersari dengan NIM 2003050221. Selanjutnya, silakan saksikan presentasi kami. Baik, yang pertama adalah arti hukum pidana. Hukum pidana dalam artinya dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yakni objektif dan subjektif. Yang pertama, objektif. Objektif meliputi tiga unsur, yakni perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Yang kedua, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan apabila norma dilanggar yang dinamakan hukum penitentiary. Yang ketiga adalah aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma-norma tersebut. Hukum pidana dalam arti yang kedua yakni subjektif, yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Yang kedua adalah definisi dari hukum pidana. Dalam menentukan definisi hukum pidana, menurut ilmu pengetahuan dapat dibedakan berdasarkan beberapa golongan pendapat. Asumsi yang pertama atau pendapat yang pertama, hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma, melainkan sudah terletak pada lapangan hukum pidana yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional, definisi hukum pidana dianggap sebelum hukum pidana berkembang pesat. Definisi hukum pidana yang kedua adalah hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan-aturan pidananya. Bagian yang ketiga adalah pembagian hukum pidana. Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan dari berbagai segi. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Menurut Faust, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif, yakni aturan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemindanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Yang kedua, hukum pidana material dan hukum pidana formil menurut Van Hattum. Yang pertama, hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Yang kedua, hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Pembagian hukum pidana yang ketiga, hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dapat dikodifikasikan. Yang pertama adalah hukum pidana yang dapat dikodifikasikan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, hukum pidana yang tidak dapat dikodifikasikan, misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, contoh dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya. Yang keempat, dari pembagian hukum pidana itu sendiri adalah
hukum pidana bagian umum, dan hukum pidana bagian khusus. Pada item ini memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah hukum pidana bagian umum. Ini memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam buku 1 KUHP yang mengatur tentang ketentuan umum. Bagian yang kedua, hukum pidana bagian khusus memuat atau mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. Pembagian hukum pidana yang kelima adalah hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Sedangkan pembagian hukum pidana yang keenam, hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum yang dimaksudkan di sini adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah lokal. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana sangat penting dalam menjaga ketentraman masyarakat. Hukum pidana sendiri adalah sistem hukum yang berkaitan dengan hukuman individu yang melakukan kejahatan. Nah, berikut ada 2 macam tujuan dari hukum pidana. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Nah, jadi jika tidak ada hukuman pidana untuk menakuti orang-orang yang melakukan perbuatan pidana, mereka itu akan mengulangi tindakan mereka dan mereka itu tidak akan jera. Jadi, hukum pidana ini bertujuan untuk membuat orang lain itu takut untuk melakukan tindak pidana karena mereka itu takut dihukum. Nah, sehingga hukum pidana ini berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Nah, yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Nah, jadi dari 2 pernyataan di atas dapat disimpulkan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, nah semua orang dalam masyarakat akan dipastikan tentram dan aman. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana atau sering juga disebut dengan delik merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, akan melanggar aturan perundang-undangan yang ada dan akan dikenai sanksi atau hukuman pidana. Jenis delik ini terdapat 8 jenis. Yang pertama, delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan sendiri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Terlepas perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan oleh masyarakat yang baru disadari sebagai suatu tindakan pidana karena adanya undang-undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Yang kedua, delik formil dan delik material. Delik formil sendiri merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan masalah dalam pasal undang-undang yang dapat bersangkutan. Delik formil sendiri mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai tanpa menyebutkan akibatnya. Atau dengan kata lain, yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sedangkan delik material sendiri adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan kata lain, yang dilarang dalam delik material adalah akibatnya. Yang ketiga, delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis per omisionem komisa. Delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Yang ketiga, delik komisionis per omisionem komisa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Yang keempat, delik dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan delik yang dilakukan karena kesengajaan. Yang selanjutnya delik culpa adalah delik yang dilakukan karena kesalahan. Yang kelima, delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dalam sekali perbuatan.
Sedangkan delik yang berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatannya. Yang keenam, delik menerus dan delik tidak menerus. Delik menerus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan perbuatan itu dilarang berlangsung terus, sedangkan delik tidak menerus merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri bahwa keadaan atau perbuatan terlarang itu tidak berlangsung terus. Yang ketujuh, delik laporan dan delik aduan. Delik laporan sendiri merupakan tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutan, sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau pihak korban. Yang kedelapan, delik umum dan delik khusus. Delik umum merupakan suatu delik yang dilakukan setiap orang, sedangkan delik khusus merupakan suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai fasilitas atau kualitas sifat-sifat tertentu, seperti pegawai negeri dan anggota militer. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut Is'er Sianturi, dia menjelaskan secara ringkas unsur-unsur tindak pidana itu yang dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, adanya subjek, yang kedua, adanya unsur kesalahan, yang ketiga, perbuatan bersifat melawan hukum, yang keempat, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Yang kelima, dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Nah, 5 unsur di atas tadi dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan, dan terhadap pelanggarnya diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Sedangkan Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur. Nah, unsur-unsur tersebut memiliki 2 macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif tadi. Lamintang menerangkan bahwa unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah yang pertama, kesengajaan atau ketidaksengajaan, yang kedua, maksud pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, macam-macam maksud atau okmer seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. Nah, yang keempat, merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Yang kelima itu, perasaan takut atau fresh seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Lebih lanjut lagi, Lamintang menerangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu yang pertama, sifat melanggar hukum, yang kedua, kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seperti seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Nah, yang ketiga itu adalah kausalitas. Kausalitas ini yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Nah, unsur melanggar hukum tadi selalu dianggap sebagai rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Nah, kemudian Lamintang tadi menerangkan apabila unsur tadi dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut dalam peradilan dan menyebabkan hakim harus memutus suatu pembebasan. Nah, apabila unsur tadi tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan atau menyebabkan hakim harus memutuskan pembebasan dari segala tuntutan hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai asas-asas dalam hukum acara pidana. Nah, asas yang pertama itu adalah asas legalitas. Nah, dalam asas legalitas ini, semua aparat atau penegak hukum itu harus melakukan tugasnya itu berdasarkan pada
bersumber kepada the rule of law atau berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada asas peradilan cepat, sederhana, dan juga berbiaya ringan. Nah, di dalam asas ini yang dimaksudkan itu adalah tersangka atau terdakwa itu dalam proses pemeriksaannya itu tidak boleh sampai berlarut-larut sehingga si terdakwa atau tersangka ini mendapatkan kepastian mengenai setiap prosedur pemeriksaan hukum yang dijalaninya sehingga itu tidak terlalu membebaninya. Selanjutnya ada asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Nah, di dalam asas ini dijelaskan bahwa pada praktiknya itu dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, baik di tingkat pertama yaitu di pengadilan negeri, di banding di pengadilan tinggi maupun kasasi di Mahkamah Agung itu, selama proses itu masih berjalan dan belum dikategorikan dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terdakwa itu belum dapat dijatuhkan sebagai seorang pelaku tindak pidana atau seorang yang bersalah. Selanjutnya ada asas oportunitas. Nah, sesuai namanya oportunitas, di dalam asas ini itu hukum ini memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau juga tidak menuntut dengan atau tanpa syarat kepada seseorang yang atau korporasi yang telah melakukan tindakan pidana demi kepentingan umum. Selanjutnya itu ada asas pemeriksaan pengadilan ya, terbuka untuk umum. Nah, di dalam praktik dari asas ini, hakim ketua itu harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Nah, ini diwajibkan dalam pasal 153 ayat 3 KUHP. Selanjutnya, dalam beberapa persidangan tertentu itu tetap akan dikasih persidangan tertutup untuk umum, misalnya di dalam persidangan yang terdakwanya adalah anak atau perkara-perkara yang menyangkut tindakan keasusilaan. Baik, asas yang berikutnya adalah asas perlakuan yang sama di depan hakim. Asas ini dapat dijumpai dalam konsideran huruf C KUHAP yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. Apabila bergeser dari landasan asas keseimbangan tersebut, maka penegakan hukum pidana akan menjurus ke arah orientasi kekuasaan dan bersifat semenang-menang. Asas yang berikutnya adalah asas pemeriksaan yang langsung dan lisan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung pada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan antara hakim dengan terdakwa. Asas yang berikutnya adalah asas bantuan hukum. Hal ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokratis dan beradab. Dalam KUHAP, bantuan hukum diatur di dalam pasal 69 KUHAP sampai dengan pasal 74 KUHAP. Salah satu hal terpenting dalam implementasi asas ini adalah bantuan hukum dapat diberikan kepada semua tingkat pemeriksaan. Asas yang berikutnya adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi diatur di dalam pasal 95 KUHAP sampai dengan pasal 97 KUHAP ditambah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya peraturan tersebut semakin memperjelas pengaturan tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Asas yang terakhir adalah asas kepastian jangka waktu penahanan. Oleh karena penahanan terpaut langsung dengan perampasan sebagai hak asasi manusia, KUHAP memberikan limitasi jangka waktu terhadap salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana tersebut. Bukan hanya itu, KUHAP juga memerinci kewenangan setiap aparat penegak hukum untuk melakukan pemahaman terhadap tersangka dan terdakwa dalam setiap tingkah pemeriksaan.
Dapat dikatakan bahwa limitasi waktu dan pemerincian kewenangan tersebut tak lain dan bukan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang sementara waktu sebagai hak asasinya dirampas. Yang presentasi dari kelompok kami, bagi teman-teman atau ibu yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, atau saran, dapat menuliskannya di kolom komentar. 1, 2, 3. Terima Terima kasih.